Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarotun Raini dengan NIM akhir 204. Di sini saya ingin menyampaikan tugas saya yang diberikan oleh Bu Eva dengan 5 pertanyaan. Nah, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan validitas internal dan eksternal? Nah, variabel internal ini merupakan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Nah, sedangkan variabel eksternal merupakan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan dan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut telah diambil. Nah, yang pertanyaan kedua, bagaimanakah cara untuk menyeleksi variabel bebas dan terikat? Jadi, untuk menyeleksi variabel bebas dan terikat, yang pertama, variabel bebas ini dapat diartikan sebagai semua kejadian atau peristiwa penyebab yang akan diselidiki. Nah, sedangkan variabel terikat adalah pengukuran yang digunakan untuk menilai efek yang ditimbulkan dan memanipulasi variabel bebas. Nah, yang selanjutnya ini menyeleksikan suatu variabel terikat haruslah didasarkan pada pertimbangan yang teoritis. Meskipun dalam banyak penelitian, pemilihan variabel terikat juga ditentukan oleh pertimbangan yang praktis. Nah, yang ketiga, jelaskan tentang hubungan antara subjek penelitian dan penelitian yang harus dikontrol. Nah, jadi semua eksperimen ini tentunya ini membutuhkan interaksi antara si peneliti dengan subjek. Nah, dalam situasi semacam itu ada dua aturan yang berlaku. Aturan yang pertama ini pada si peneliti itu sendiri, dan yang kedua aturan pada subjek penelitiannya. Jadi setiap aturan itu menghasilkan perilaku yang spesifik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, yang selanjutnya lagi, perilaku yang diharapkan tersebut ini dapat diartikan bahwa semua perilaku yang muncul adalah sesuatu yang keinginan masing-masing pihak baik peneliti maupun dari subjeknya sendiri. Nah, ketika seseorang menyetujui untuk berpartisipasi dalam sebuah eksperimen, mau tidak mau orang itu harus membuat kontrak secara implisit tentang bagaimana peran yang dijalankan sebagai seorang subjek. Nah, secara teoritis hal itu berarti bahwa subjek akan menyimak secara jelas instruksi dan akan mengerjakan tugas-tugasnya sebaik mungkin. Dalam kenyataan situasi yang ideal ini tidak selamanya dapat diwujudkan karena subjek telah memiliki persepsi tertentu mengenai jalannya eksperimen. Nah, oleh karena itu harus ingat bahwa dalam melakukan eksperimen ada interaksi antara respon subjek dengan motivasi dan partisipasi mereka terhadap eksperimen itu sendiri. Nah, pertanyaan yang keempat, sebutkan dan jelaskan berbagai macam exiraneous variabel yang mengganggu validitas internal. Nah, dalam suatu eksperimen, semua kondisi harus benar-benar diupayakan oleh peneliti untuk tetap konsisten di semua variabel, kecuali satu variabel atau bahkan lebih yang memang telah disengajakan untuk memanipulasi. Nah, menurut si Campbell and Stanley dalam Christoson tahun 1988 mengemukakan bahwa eksperimen ini dilakukan memiliki validitas internal ketika pengaruh-pengaruh yang muncul dapat diatribusi dan dengan jelas pada manipulasi variabel bebas. Dengan kata lain, jika pengaruh-pengaruh itu terjadi hanya pada eksperimen yang kondisinya telah dimanipulasi oleh eksperimen, bukan pada variabel yang lainnya yang memang tidak mendapatkan manipulasi, maka eksperimen itu dapat dikatakan memiliki validitas eksternal. Nah, di dalam eksperimen itu selalu ada beberapa variabel yang dapat mempengaruhi efek yang masih diobservasi. Karena variabel itu harus benar-benar diidentifikasikan. Cooks and Campbell dalam Christensen tahun 1988 juga mengidentifikasikan semua kelompok variabel extraneous yang perlu dikontrol sehingga validitas internal dapat dicapai. Variabel extraneous yaitu ada history, terus maturation, testing, instrumentation, terus statistical regression,
dan selection and morality. Nah, yang terakhir, sebutkan dan jelaskan macam-macam kesehatan dalam penelitian eksperimen. Ini ada 2 poin: besar kecilnya pengaruh extraneous variabel dalam hasil eksperimen tersebut itu kesehatan atau R eksperimen kesehatan. Dalam eksperimen ini dapat digolongkan 2 golongan. Yang pertama yaitu ada kesehatan konstan. Jadi kesehatan konstan ini dapat diartikan bahwa kesehatan ini merupakan pengaruh-pengaruh extraneous variabel yang selalu ada dalam semua eksperimen sejenis dan keberadaannya tidak diketahui atau tidak dapat diperhitungkan sehingga tidak dapat dipisahkan dari hubungan kausal antara variabel bebas dan variabel terikat. Contohnya, kesehatan konstan ini adalah kegiatan-kegiatan subjek penelitian di luar situasi dan kondisi eksperimen seperti lingkungan, pergaulan, keluarga, dan sebagainya. Nah, yang kedua ini kesehatan kompensatoris itu atau tidak konstan. Nah, kesehatan yang tidak konstan ini justru sebaliknya dari kesehatan konstan. Nah, kesehatan kompensatoris atau tidak konstan adalah kesehatan yang terjadi pada suatu atau beberapa eksperimen saja. Nah, kesehatan kompensatoris ini juga bisa terjadi pada salah satu kelompok dalam suatu eksperimen, yaitu pada kelompok kontrol atau pada kelompok eksperimen itu saja. Nah, sehingga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada akhirnya berpengaruh pada hasil eksperimen yang dilakukan. Nah, ini menurut si Sutrisno Hadi tahun 1995. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.